Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita akan mulai pelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran, jadi satu orang berdoa untuk kita semua. Silakan satu orang berdoa untuk kita. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita mengangkat hati untuk berdoa. Dan izinkan saya membawa doa ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu akan bertanya dulu tentang hal-hal yang sebelumnya. Masih ingat tentang kesepakatan kelas? Masih. Belum kita lanjut pelajarannya. Nah, Ibu harapkan kesepakatan kelas itu yang kalian rasakan bersama itu jangan sampai tidak digunakan begitu, harus sering dilakukan di dalam kelas itu supaya ketika guru menyampaikan segala sesuatu pelajaran tidak ada terjadi keributan, supaya waktunya kita ini yang dalam pelajaran ini hanya 40 menit dikali dengan berapa jam, berarti kita punya pelajaran sedikit saja. Ketika kalian mengganggu atau kalian ribut, kita punya pelajaran itu akan tidak bisa selesaikan dalam pertemuan itu. Bisa paham tuh apa yang disampaikan dok? Bisa. Semoga kesepakatan pertama kesepakatan sekolah yang kalian masih ingat. Berdoa sebelum mulai kegiatan belajar mengajar. Iya, masih ingat apa lagi? Tidak ribut saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Iya, harus sekali apa lagi? Itu saja masih ingat? Ya, dan ada yang lainnya toh? Ya, masih banyak itu. Jadi tidak apa. Terus yang berikutnya, Ibu isi absen daftar hadir dulu ya. Siapa yang hadir hari ini supaya Ibu bisa tahu. Baik. Khaira Maimunah Aliman, Khaira Izati, Fatimah Zahra, Putri Nurbaiti, Raya Zakaria, ya. Semua hadir toh? Iya, Bu. Ya. Baik. Berarti kamu sudah tahu semua cerita itu. Astaga. Oke. Baik. Nah, sudah tahu tentang materi kita teman kita kali ini? Belum. Baik, Ibu akan sampaikan materi kita. Materi kita hari ini, teman kita hari ini tentang Asmaul Husna. Pernah belajar atau pernah dengar tentang Asmaul Husna? Pernah belajar di mana? Sudah pernah tahu orang sebut Asmaul Husna itu? Oh, sudah pernah belajar toh? Ya. Sudah belajar SD, sudah tahu toh? Ya. Asmaul Husna itu. Ya, kita akan belajar lebih lanjut bagaimana itu Asmaul Husna. Terus, Ibu akan menjelaskan tentang berapa profil pelajar Pancasila yang harus kalian tahu tentang menyangkut materi kita pertemuan ini. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang Asmaul Husna, menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila yang pertama itu tentang beriman. Profil pelajar Pancasila yang pertama ini tentang beriman. Nah, materi kita ini sebetulnya tentang Asmaul Husna toh? Jadi Asmaul Husna. Jadi situ Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah, yang mulia, yang agung, yang sudah pernah belajar dari dia itu. Ya, sering tak belajar seperti apa itu Asmaul Husna. Terus sama Allah hafalnya juga nanti Asmaul Husna itu. Supaya kalian tahu. Terus, nah, setelah kalian kita mempelajari Asmaul Husna ini, itu di situ tentang profil pelajar Pancasila kita yang pertama itu tentang kita akan dapat atau pelajar Pancasila kita itu tentang beriman. Beriman di situ setelah kita mempelajari Asmaul Husna, kita menjadi orang-orang yang percaya bahwa Allah itu punya nama-nama yang baik, nama-nama yang indah, nama-nama yang mulia, nama-nama yang agung. Jadi setelah
dan baik. Ya, seperti itu profil pelajar Pancasila kita yang pertama. Profil pelajar Pancasila kita yang kedua tentang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tahu tentang takwa? Tahu. Apa itu takwa? Menjalankan perintahnya. Perintahnya siapa? Allah. Dan apa lagi? Dan menjauhi anak-anak. Ya, bagus sekali, pintar sekali anak-anak. Jadi takwa itu artinya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Nah, setelah kita belajar tentang materi kita ini tentang Asmaul Husna, berarti dengan sendirinya otomatis kalian akan dapat menjadi orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kenapa? Setelah kalian pulang dari sini nanti setelah kita belajar habis, kamu pulang ke rumah, kamu sudah tahu bahwa sudah menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena Allah itu kamu sudah yakin, kau sudah percaya diri bahwa Allah itu punya nama-nama yang indah, nama-nama yang agung, nama-nama yang mulia, nama-nama yang baik, yaitu dalam Asmaul Husna-nya. Jadi setelah itu kamu bisa amalkan, kamu bisa gunakan jadi menjadi dapat pahala dari kamu. Kalau kamu ajar ke orang lain, pahala kamu berlipat lagi. Itu disebut dengan menjadi orang yang menjadi dapat takwa yang menjalankan perintah Allah dan menjalankan tentu dengan otomatis toh. Ya. Kalau kita sudah mengerti, berarti kita pasti menjalankannya. Yang berikutnya, tentang profil pelajar Pancasila yang berikutnya adalah akhlak mulia dan akhlak mulia. Setelah kita mempelajari tentang Asmaul Husna ini, kalau otomatis kamu akan menjadi manusia yang berakhlak mulia. Kalau menjadi manusia yang berakhlak mulia, kamu sudah amalkan itu, kamu sudah yakin dalam diri kamu bahwa Allah itu seperti apa, dan juga kamu bisa amalkan untuk mendapatkan pahala kamu maupun yang lainnya. Akhirnya otomatis kamu menjadi orang yang berakhlak mulia. Ya toh? Ya. Dan berikutnya, kamu menjadi orang yang kreatif. Orang yang kreatif. Setelah teman pelajar tentang Asmaul Husna, profil pelajar Pancasila kita yang berikutnya tentang kamu akan menjadi orang yang kreatif. Orang yang kreatif di situ, kamu dengan sudah tahu Asmaul Husna, kamu bisa ajarkan ke orang lain untuk cari pahalanya kamu untuk bakal akhirat dan seterusnya. Bisa paham nggak apa yang disampaikan? Bisa. Baik, kita akan lanjutkan yang berikutnya tentang ibu akan kita sudah beberapa profil pelajar Pancasila ya. Sekarang ibu akan tanya tentang setelah kita belajar tentang Asmaul Husna ini, kira-kira apa manfaatnya menurut kalian? Setelah kalian belajar tentang Asmaul Husna itu artinya ini, kalian sudah tahu, sudah yakin. Habis itu kita harus diamalkan dari doa segala macam. Kira-kira apa manfaatnya setelah kita belajar tentang Asmaul Husna itu menurut kalian? Apa manfaatnya kira-kira untuk kamu setelah kamu belajar tentang Asmaul Husna? Manfaatnya adalah apa? Menjadi orang yang baik, menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang menjadi contoh untuk orang lain. Menjadi orang yang dipercayai karena mengamalkan tadi kalian tahu tadi. Bukan tidak tahu, sudah belajar kok, pasti tahu kok. Nah, kita menjadi dipilih oleh orang karena menjadi orang yang apa namanya Dipercayai. Orang yang dipercayai, hanya dipilih untuk apa saja. Itu semua itu diambil karena orang yang belajar tadi, orang punya ilmu tadi. Dengan sendirinya Allah mengarahkan kita ke sana. Orang akan membutuhkan kita dan seterusnya. Bisa paham apa yang disampaikan toh? Bisa. Terus yang berikutnya, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan. Sebelum kita mempelajari materi Asmaul Husna lebih lanjut, Ibu akan menyampaikan tentang tujuan. Supaya apa tujuan itu? Supaya kalian lebih tahu setelah mempelajari materi tentang Asmaul Husna ini, kalian lebih tahu apa sih yang harus kami tahu dalam pelajaran ini. Apa saja. Jadi ketika Ibu menjelaskan atau mengajar, kalian lebih perhatikan. Karena setelah itu kalian setelah otomatis dengan sendirinya habis mengajar, kalian otomatis sudah lebih langsung dengan sendirinya tahu begitu. Seperti jadi ada beberapa tujuan menyampaikan materi kita pertemuan kali ini. Ada beberapa tujuan, yaitu tujuan pertama itu adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, Al-Basir. Jadi kamu setelah kita belajar materi Asmaul Husna ini, kamu bisa tahu apa itu arti Asmaul Husna, apa itu arti Al-Alim, apa itu arti Al-Kabir, apa itu arti As-Sami, dan apa itu arti Al-Basir. Kamu setelah itu kamu bisa tahu.
Ya supaya setelah kita belajar tentang ini, kamu di luar sana ketika orang ngomong kamu sudah tahu, tidak bingung, ya toh? Bisa nyambung dengan siapa saja yang ngomong di luar sana. Yang berikutnya tujuan pelajar kita yang kedua ini adalah peserta didik dapat menjelaskan makna al-alim dan contohnya. Kamu bisa menjelaskan tentang makna al-alim dan contohnya. Al-alim itu artinya apa? Dan contohnya itu bagaimana? Tujuannya. Berikutnya lagi tujuan berikutnya adalah peserta didik dapat menjelaskan makna al-kabir dan contohnya. Kamu juga bisa menjelaskan tentang arti al-kabir dan contohnya. Jadi kamu bisa menjelaskan beberapa arti dari asmaul husna tadi. Ya, macam-macam asmaul husna. Yaitu al-alim dan contohnya itu bagaimana? Mungkin bisa menjelaskan al-kabir dan contohnya seperti apa, bisa menjelaskan asami dan contohnya bagaimana, bisa menjelaskan makna atau arti al-basi dan contohnya seperti apa. Beberapa artinya di situ dan contohnya. Bisa paham ya? Bisa. Itu tujuannya kita pertemuan kali ini ya, atau pertemuan kita hari ini. Terus, nah, Ibu kita mau langsung ke materi yang kita sudah kemarin. Kan Ibu tanya tadi kalian sudah tahu, sudah pernah dengar tentang Al-Husna, sudah pernah belajar di SD. Sekarang kita lanjut di SMP, masih lagi dapat materi tentang Asmaul Husna. Itu lebih bagus supaya kalian itu lebih dalam ilmunya kalian. Apa-apa yang kalian sudah belajar di SD yang sudah lupa bisa ingatkan lagi di sini. Bisa mengerti apa yang disampaikan toh? Bisa. Nah, sebelum kita lanjut tentang Asmaul Husna, kalian sudah tahu tentang Asmaul Husna tadi. Apa arti Asmaul Husna? Nama Allah yang baik dan mulia. Nama-nama Allah yang indah, yang baik, yang agung, yang mulia. Dalam Asmaul Husna itu semua itu nama-nama Allah yang indah dan mulia, dan agung, dan seterusnya. Yang seperti disampaikan tadi. Terus yang berikutnya adalah Ibu akan menampilkan videonya lebih lanjut tentang Asmaul Husna seperti apa itu. Baik apa yang disampaikan, Ibu juga menampilkan videonya, menunjukkan videonya supaya apa-apa yang kamu lupa kamu bisa ingatkan kembali. Mau perhatikan videonya toh? Mau. Ya, Ibu akan tunjukkan videonya. Nah, jadi Ibu sudah sampaikan tadi toh. Jadi kita akan baik apa yang Ibu sampaikan tadi, kita akan lebih tahu lagi. Ibu akan tunjukkan videonya tentang Asmaul Husna supaya kalian lebih berdalam lagi apa itu Asmaul Husna dan yang lain-lainnya. Sekarang kita kebetulan Ibu tak mau pakai laptop saja supaya kalian bisa lihat toh, karena kita punya Infokus itu ada kuncinya, ada guru yang pegang toh, jadi Ibu malas untuk apa di sana, maksudnya bukan malas, waktu di sini Ibu mau videonya tentang Asmaul Husna. Nah, sekarang kalian bisa nonton. Nah, Ibu akan menunjukkan tentang video tentang Asmaul Husna. Nah, sekarang kita nonton saja di apa yang Ibu buatkan di dalam laptop ini ya. Nah, Ibu yang video Ibu punya sendiri ini yang menyampaikan untuk kalian. Silakan kalian dengar tentang Asmaul Husna itu seperti apa untuk kalian lebih tahu. Silakan ya. Dengar saja. Jadi kalau mau ada yang mau bertanya sebentar, bisa bertanya tentang apa saja menyangkut dengan Asmaul Husna. Bisa lihat? Bisa. Bisa dengar? Bisa. Ibu pegang kunci sudah apa ya?
Video tadi kalian sudah nonton semua toh? Sudah. Tidak semua sudah. Baik. Sekarang kita akan lanjutkan yang berikutnya. Ibu akan membagikan 4 kelompok. Setelah kalian mendengar tentang video tadi, Ibu akan bagikan maksudnya beberapa kelompok untuk kalian untuk berdiskusi, untuk mencari tentang Asmaul Husna itu yang lebih sebenarnya lagi. Baik yang kalian sudah dapat didengar di video tadi, dan juga kalian harus cari dalam buku, supaya tahu jelas bahwa ada perbedaannya sebenarnya. Ternyata sebenarnya itu begini, dan ada hal lainnya yang lebih banyak di dalam buku pakai kita. Bisa paham toh? Bisa. Baik. Sekarang Ibu akan bagi nama kelompoknya. Silakan. Siapkan ini. Ibu akan pilih, kebetulan murid kita sini hanya sedikit saja, jadi Ibu bagi, kalian hanya 5 orang saja dalam kelas toh. Jadi Ibu bagi itu ini kebetulan dari kita tuh Asmaul Husna yang kita pelajari itu di sini ada 4 Asmaul Husna, Nah, kita ada 4 Asmaul Husna. Banyak Asmaul Husna itu banyak. Ada berapa? 9. Nah, tapi yang kita pelajari kali ini yang lebih fokus itu ke 4 Asmaul Husna. Tapi sebenarnya bukannya fokusnya ke situ saja, tapi sebenarnya itu semua Asmaul Husna itu yang disampaikan di video itu kalian sudah tahu, sebenarnya kita pelajari semua. Itu supaya kita tahu semua. Tapi sekarang Ibu akan jelaskan yang akan kita tampilkan sekarang ini hanya kita dalam beberapa Asmaul Husna, yaitu 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, kalian buat satu kelompok. Nah, jadi kelompok ini, yang kelompok kamu, coba kamu tulis dulu, judul kelompok kamu, coba tulis dulu. Ya, masing-masing tulis supaya ini bertiga ini adalah kelompok 1. Kalian tentang Al-Alim dan Al-Kabir. Kalian kelompoknya kalian tentang Al-Alim dan Al-Kabir. Sudah. Kelompok yang kedua tentang Asami dan Al-Basir. 1 Asami, 2 Al-Basir. Sedangkan kelompok satu itu 1 Al-Alim, 2 bisa maju ke depan untuk menuntaskan tugasnya. Silakan tarik kalian punya meja itu untuk menghadap ke kelompok lain di sebelah sini. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan menyampaikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Saya persilakan teman saya untuk membaca. Al-Alim artinya Al-Alim Maha Pengetahui. Ayat yang dijelaskan Sebenarnya itu harus sampaikan di judul kami. Assalamualaikum warahmatullahi Bukan ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu maqatibul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waratin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Ketika ayatnya itu setidaknya baca di depan dan jangan di depan. Artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji. Kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Itu wabarakatuh. diskusinya dengan menyampaikan tadi ada beberapa itu sekarang. Nah, jadi bedanya tadi itu bagus sekali yang disampaikan di situ tentang Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Yang berikutnya tadi tentang Al-Kabir artinya Allah Maha Mengetahui apa yang terjadi di muka bumi ini. Nah, bagus sekali dari yang kami sampaikan tadi dengan ayat-ayat yang dijelaskan tentang Al-Alim
dengan al-khabir. Ya. Yang berikutnya nah, baik. Jadi apa yang kalian sampaikan tadi dari kalian yang sudah bagus sekali dan Bapak juga mendengarnya dengan baik. Nah, kalian sudah saling mengetahui dari materi tadi itu adalah sudah jelas sekali penyampaiannya. Ya. Apabila kalian belum mengetahui, silakan bisa bertanya ke Ibu untuk Ibu jelaskan yang lebih pasnya materi kita. Ya. Nanti berikutnya Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, ya, dan untuk melanjutkan apa dari materi yang kita sampaikan tadi ini. Ya. Baik itu dari Ibu, Ibu akhir